Hai guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama gue, Putri lagi-lagi. Yap, udah lama banget nggak bikin video, jadi kaku gitu. Oke, sengaja di video kali ini aku dress code kayak gini, formal gitu, karena aku mau ngebahas tentang Black Swan. Jadi kayak ini tuh ala-ala CEO gitu. Oke, jadi aku mau ngebahas tentang naskah-naskah yang udah terbit ataupun udah diterima di penerbit Black Swan. Pingin cerita aja, kayak ngalir aja gitu, sekalian bagi-bagi tips nih buat kalian yang mau terjun ke dunia penerbitan dan pingin banget naskahnya terbit. Semoga video ini ngebantu kalian. By the way, maaf ya, bajuku kotor. Aku tadi ceroboh banget kena makeup akhirnya. Terus juga buat kalian jangan nanyain ini kayak plester buat jerawat, jadi jerawatnya nggak kekontaminasi sama debu gitu. Saya lagi ada jerawat yang habis pecah, jadi aku takut banget kalau kena makeup, jadi takut ada yang nanyain, jadi aku jelasin dari sekarang. Oke, sebelum aku lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, jadi di video ini tuh nggak ada tentang gimana Black Swan berdiri atau sejarahnya atau kok bisa terbentuk, enggak. Aku mau langsung ngebahas tentang naskah-naskahnya aja, karena kayaknya kalau ngebahas itu sendirian kurang klop gitu, karena kayaknya lebih bagus kalau ada Aci dan Melan. Oke, aku mau ngebahas dari naskah yang pertama. Itu kalau kalian ngikutin Black Swan dari nol itu tuh di Instagramnya pasti kalian tahu naskah pertama Black Swan itu Perfect Bad Couple. Jadi kalau nggak ada Perfect Bad Couple nggak bakal ada Black Swan. Karena waktu awal nyari-nyari naskah buat pertama kali itu, aku belajar dari pengalaman kalau mau ngebangun sesuatu, apalagi penerbit, itu naskah pertama tuh harus meledak gitu. Dan waktu itu yang nyari naskah tuh bareng-bareng sih, cuman yang banyak banget rekomendasi naskah pertama kita tuh Aci kayak ngirim-ngirim banyak banget naskah yang viewersnya banyak gitu. Cuman aku tertarik sama Perfect Bad Couple, kita tertarik sama Perfect Bad Couple karena view-nya banyak dan dia tuh belum ending gitu. Dan aku bilang harus naskah ini gitu, kalau nggak naskah ini aku nggak mau gitu, karena kayak nggak percaya diri gitu kan. Dan cukup lama banget proses buat ngehubungin penulisnya. Kayak aku tuh baru bisa menghubungi penulisnya itu tuh di momen-momen kayak kita udah putus asa, udah kayak ya udahlah, DM nggak dibalas, nggak ada kontak lagi gitu kan. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak aku chat-chatan sama readers di DM. Jadi aku tuh emang suka balas-balasin DM. Nah terus ada yang ngechat aku, terus aku iseng, kamu tahu cerita ini gak sih, kamu tahu penulisnya gak sih? Dan dia tahu Instagramnya. Maksudnya kayak aku sekali nanya ke satu readers dan readers itu langsung tahu gitu, sama dia dicariin, dan akhirnya aku ketemu lah Instagram Dian. Aku langsung follow dan aku langsung tawarin dia buat terbit di Black Swan, dan dia tolak. Dia tolak guys, aku ditolak sama Dian. Jadi kayak oke dah, ya udah putus asa, nggak dapet kontaknya. Sekalinya dapet aku ditolak, udah ya udah. Dengan berat hati, aku nggak bisa maksa juga kan, karena itu keputusannya dia. Akhirnya udah kita cari naskah lain, dan selama pencarian itu nggak ada yang cocok juga gitu. Kayak aduh, harusnya ini, cuma kenapa sih nih orang kok nggak mau gitu kan. Terus kayak kita udah kayak putus asa, kita udah nggak mikirin penerbit lagi, kayak kita udah lupa kita mau bikin penerbit, kayak udahlah, udah nggak semangat, udah kita balik ke kesibukan kita masing-masing, udah nggak mikirin penerbit lagi, karena yang nggak ada yang bisa kita terbitin gitu. Pokoknya kita kayak udah lupa mau bikin penerbit. Terus tiba-tiba si Dian DM aku, katanya dia mau terbit di kita. Kayak wah, kalau dia nggak DM aku saat itu dan nggak setuju terbit di Black Swan, sampai sekarang Black Swan tuh nggak akan ada gitu. Kayak wow.
Kayak dapet mukjizat banget gitu di DM sama dia yang tadinya nggak mau, terus tiba-tiba dia mau, dan akhirnya kita gerak. Saat itu kita gerak kayak dan naskahnya dia lumayan bagus banget untuk naskah pertama kita dari segi penjualan. Abis itu prosesnya aku suka banget sama cover-covernya. Terus juga Diannya tuh kita udah ketemu sama Dian dan dia asik banget orangnya. Terus pokoknya semua berjalan dengan lancar sih menurut aku. Oke, lanjut di naskah kedua. Nah, di naskah kedua itu kalau tadi kan yang nemuin naskah Perfect Bad Couple tuh Aci. Nah, terus naskah kedua kita tuh Laskar by Edelweiss. Nisa, nama aslinya Nisa. Nah, itu tuh yang nemuin aku. Waktu aku ajakin si Edelweiss ini buat nerbitin di Black Swan, waktu itu tuh viewersnya dia tuh masih 500k. Jadi 500.000 pembaca, belum ada jutaan, belum ada. Cuman aku tertarik dari postingan Instagram dia, jujur. Jadi buat kalian yang lagi nulis cerita, jangan ragu buat promosiin cerita kalian di Instagram kalian, karena itu sangat berpengaruh buat orang-orang tuh sadar kalau cerita kalian ada loh gitu. Walaupun kayak cuma selewat doang di discover, cuma kan kayak itu tuh berkesan gitu. Jadi kayak pernah lihat gitu gak sih, jadi kayak kesannya nempel, entah itu cover atau judulnya ya kan. Nah, aku tahu Laskar karena aku udah follow-followan sama penulisnya. Waktu aku masih kerja di penerbit aku tuh pernah nawarin naskah dia yang pertama, yang viewersnya lebih banyak dibanding yang Laskar. Cuma ternyata udah sama penerbit lain, cuma ya udah aku tetap follow dia. Ternyata dia nulis Laskar, terus aku kepoin, wow ceritanya menarik gitu kan, kayak fresh gitu kan. Terus walaupun masih 500k, aku tuh ngerasa kalau cerita ini tuh bakal laku gitu, karena ini cerita yang kayak lagi ngehits pada umumnya gitu, geng-gengan gitu. Dan kebetulan pasarnya saat itu tuh lagi geng-gengan gitu. Jadi aku langsung ngechat dia dan kayak dia tertarik gitu, ya udah akhirnya join. Laskar tuh yang paling mulus sih dari segi ngajak joinnya, terus dari segi prosesnya, terus juga PO-nya, kayaknya itu yang paling lancar banget prosesnya dibanding naskah-naskah yang lain. Sayangnya ketika baru masuk di Gramedia tiba-tiba corona. Jadi kayak ya udahlah. Terus Black Swan lama banget nggak nerbitin naskah karena masih PSBB. Terus kita nerbitin Impromptu Parent. Impromptu Parent itu tadinya aku pikir itu adalah FF kan, karena kebetulan aku emang lagi nyari FF di Wattpad. Terus aku nemu Impromptu Parent, lihat fotonya ada sehun-sehunnya, aku pikir itu FF, tapi ternyata bukan. Terus pas setelah dilihat lagi, ceritanya tuh menarik banget karena bukan kayak cerita remaja yang kayak mainstream banget gitu. Ini tentang kayak remaja, dua orang remaja yang gak dikenal, terus tiba-tiba mereka harus ngasuh anak kecil gitu kan, lucu banget ya sih. Dan aku suka banget Kiki itu orangnya bener-bener kreatif banget, dia bisa gambar, terus banyak banget ide-idenya. Jadi kayak layout, abis itu kayak promosi-promosi gitu, kayak dia bisa bantuin ngedesain, kayak bagus banget, kayak suka banget. Itu tuh orang tuh kreatif banget, nggak ngerti lagi. Terus juga dari segi cover yang ngedesain memang Wira, tapi yang konsepin itu si Kiki. Dan menurut aku cover Impromptu Parent adalah cover terbagus di Black Swan karena konsepnya tuh nggak biasa. Nih kalau kalian nggak tahu covernya kayak gini, ini bagus banget. Oh ya, dan ini cover Perfect Bad Couple sama cover Laskar. Kalian bisa lihat Impromptu Parent tuh beda banget dan kayak terkonsep gitu, cute banget menurut aku. Nah, yang paling aku suka dari proses pembuatan novel Impromptu Parent adalah dari awal Kiki tuh udah tahu naskah itu bakal kayak gimana gitu. Dan dia tuh kalau kata editornya, dia tuh gampang diajak buat diskusi, orangnya enak, jadi kayak semuanya berjalan dengan lancar. Terus Lilin. Lilin yang paling menarik dan yang paling gimana ya,